Ding 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 ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Firmansyah. Saya mahasiswa Staitan Biologofilin Banjarnegara. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu makroekonomi guna melengkapi tugas UTS mata kuliah makroekonomi Islam. Sebelum kita memasuki tentang pembahasan makroekonomi, sayangnya kita membahas dulu tentang apa itu ilmu ekonomi yang merupakan pusat daripada makroekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memilih dan mencapai kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang jumlahnya terbatas, dan hal inilah yang menyebabkan kelangkaan. Secara umum, subjek dalam ekonomi itu dibagi menjadi beberapa cara, dan yang paling terkenal adalah mikroekonomi dan makroekonomi. Ada pula positif dan normatif, dan ada pula mainstream dan heterodoks, ataupun yang lainnya. Mikroekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas ekonomi dalam jangkauan lingkup relatif kecil. Contoh daripada mikroekonomi adalah pengelolaan keuangan di perusahaan dan pengelolaan keuangan di rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro didefinisikan sebagai sebuah pembahasan dalam lingkup ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas ekonomi dalam jangkauan yang lebih luas. Makroekonomi digunakan untuk menganalisa target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Adapun aspek-aspek analisa ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, semangat kerja, tingkat inflasi, investasi, neraca pembayaran. Pengertian ekonomi makro telah disebutkan bahwasanya makroekonomi adalah sebuah bidang ataupun cabang daripada ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas ekonomi dalam jangkauan yang lebih besar. Di sini saya akan menekankan kembali tentang pengertian apa itu makroekonomi. Pengertian ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi kompleks yang mempelajari ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga perekonomian suatu negara. Tujuan ekonomi makro. Adapun di antara tujuan ekonomi makro adalah yang pertama, meningkatkan pendapatan dengan mengetahui pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi negara ini bisa terukur dengan baik. Kedua, meningkatkan produksi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang ketiga adalah dapat mengendalikan inflasi. Ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara, kebijakan pemerintah, dan pengeluaran agregat. Perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Perbedaannya bisa dilihat dari makroekonomi konvensional adalah sebuah ilmu yang membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan makroekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Pengaruh ekonomi makro pada pengembangan bisnis. Itu bisa dilihat dalam sebuah bisnis, ekonomi makro berperan dalam menganalisis metode atau cara terbaik yang mempengaruhi kebijakan sasaran seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.
Itulah sedikit dari pembahasan makroekonomi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.